Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Rosa, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya silakan kalian berdiri dulu. Lihat mana meja-mejanya ini belum rapi atau ada sampah di kiri kanan. Perhatikan. Permisi, Mbak, ada sampah. Oh iya, sudah Selwi, silakan buang keluar Selwi sampahnya. Oke, silakan. Kalau sudah lurus bangkunya sudah rapi, silakan duduk kembali anak-anak. Baik, hari ini ada masuk. Siapa yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa sakit? Oh iya, mari kita sama-sama doakan semoga Anita besok bisa sehat dan bisa bergabung belajar bersama kita semua. Amin. Anak-anak sekalian, pada hari ini materi pelajaran yang akan Ibu Indah sampaikan adalah tentang KD 3.9, ya. Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Lalu selanjutnya KD 49 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Oke, boleh. Tujuan materi pelajaran kita ya pada hari ini adalah bahwa yang pertama ya, peserta didik itu mampu menganalisis pengertian perusahaan dagang secara tepat. Nih, ini tujuan pelajaran kita hari ini ya. Peserta didik, siswa-siswa sekalian mampu menganalisis pengertian perusahaan dagang dengan tepat. Terus yang kedua, memahami ruang lingkup operasi dan karakteristik dengan benar. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan dagang KD 39 dan 49, di mana tujuan pembelajarannya adalah kalian pertama mampu menganalisis pengertian perusahaan dagang. Terus yang kedua, memahami ruang lingkup operasi dan karakteristik dengan benar. Oke, selanjutnya perhatikan video Ibu. Ada 5 kelompok, kelompok aktiva lancar, kelompok aktiva tetap, ya, lalu kelompok modal. Kasih kelompok modal. Nah, ya, oke. Kalian perhatikan di dalam LKPD Ibu tadi, ya, sama yang video tadi Ibu tayangkan, coba kalian perhatikan, ya. Nah, kira-kira di situ apa yang menjadi masalah? Coba dari video tadi sama di dalam LKPD. Oke ya, silakan. Ini ada buku pelajaran kita, buku sekolah, silakan dibagikan. Silakan, boleh. Kita memakai buku sekolah ya. Oke, silakan bagikan saja ke kelompoknya. Ini apa ya? Atau anak-anak kalau misalnya mau mencari bahan atau literasi pelajaran ini, silakan dari HP kalian. Tapi ingat, HP kalian hanya untuk mencari tugas saja, tidak boleh membuka situs-situs yang lain. Paham? Nah, oke, silakan. Ya, silakan boleh keluarkan HP kalian. Kalian cari materinya dari buku dan dari
Oke? Oke? Nah, sekarang coba kalian perhatikan di KPD kalian. Nah, dari gambar itu kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Ya, silakan. Apa perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Ya, jadi pengen tahu itu apa perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Lalu selanjutnya ada lagi yang tahu permasalahannya apa? Di dalam gambar tadi, yang dalam gambar KPD tadi. Nah, berarti dari gambar tadi kita ya, bagaimana kita bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan ya apa yang namanya perusahaan dagang. Ya, oke. Sekarang silakan kalian diskusi bersama teman-teman kelompoknya, bersama dengan sumber yang ada. Kalian tahu ya, paham ya? Jadi kan berdasarkan gambar ini, ya kan? Kalian tahu ya bahwa bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja, ya. Jadi yang terdapat pada dua perusahaan ini. Kan kalian tahu nih berdasarkan gambar ini nih. Kan terlihat jelas kan? Ini apa, ya kan? Ini apa. Oke? Nah, lalu selanjutnya, ya, kalian harus tahu bahwa kegiatan apa saja nih yang dilakukan oleh dua perusahaan ini. Oke, baik ya, sudah selesai. Nah, sekarang silakan dari kelompok yang tengah dulu ya untuk bisa mempresentasikan tugasnya ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan bersiap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aktiva Lancar akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Setelah mengamati pada gambar di atas, identifikasi masalah-masalah yang terdapat pada gambar di atas tentang kegiatan perusahaan dagang. Gambar yang kami identifikasikan adalah gudang atau tempat barang-barang dagang. Diskusikan dengan teman-teman Anda berdasarkan pengamatan pada gambar di atas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan transaksi pembelian dan penjualan. Terdapat kegiatan penyimpanan barang dagang sebelum dijual. Kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Karakteristik perusahaan tersebut. Kegiatan usahanya membeli barang dagang dan penjualannya tanpa mengubah bentuk. Klasifikasi perusahaan tersebut berdasarkan jenis perusahaannya, perusahaan dagang. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya? Ya, coba dia bisa menambahkan. Ya, silakan. Pembelian barang dagang. Klasifikasi transaksi keuangannya adalah: pertama, penjualan barang dagang; kedua, retur pembelian; ketiga, retur penjualan; dan keempat, beban akut pembelian; lalu yang kelima, pembayaran utang. Oke. Baik ya, anak-anak dari LKPD kalian ya, kita lihat tadi dari gambarnya ini ya, dari melakukan pengamatan di sini ya, ada perusahaan gas, ya ada perusahaan gudang. Jadi setelah kita mengamati, maka kita bisa mengidentifikasi ya masalah-masalah yang terdapat di gambar dua perusahaan dagang ini. Ya. Jadi perhatikan gambar yang A ya, ini
Ini juga perusahaan dagang. Gambar B, ini juga sama-sama perusahaan dagang, ya. Nah, tapi kalau perusahaan A itu nama jenis penjualannya berupa gas, ya. Sedangkan yang B ini adalah ya barang dagang, ya, dalam bentuk bukan gas ya, apa dalam bentuk kayak seperti perusahaan-perusahaan retailer atau wholesaler, wholesaler tadi yang pertama, perusahaan dagang perusahaan dagang perusahaan, ya. Oke, baik ya. Maka setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perusahaan dagang, tentang perusahaan dagang, oke, ya. Dari hasil diskusi kalian juga ke depan tadi, ya. Nah, sekarang kita sama-sama berangkum nih. Apa pelajaran kita di hari ini? Oke, siapa yang bisa berangkum? Bu, Ya, silakan. perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan usaha pokoknya membeli barang dari satu pihak untuk dijual kembali kepada pelanggan tanpa mengulang kembali bentuk fisik maupun barang tersebut. Oke, ya, silakan selanjutnya. Aku Bu, Ya, silakan. jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang dijual di A. Perusahaan dagang barang produksi B. Perusahaan dagang barang yang dijual. Ya, bagus. Selanjutnya, ada yang bisa? Ya, silakan, Nak. Jenis perusahaan dagang berdasarkan konsumen yang terlibat antara lain A. Perusahaan dagang berdasarkan wholesaler. Perusahaan dagang sementara menjamin. Perusahaan dagang pengecer retailer. Ya, paham semua ya? Ya, baiklah. Nanti ini Ibu akan ada tugas, ya, penilaian buat kalian. Akan Ibu kasihkan satu-satu. Kalian langsung jawab ya, langsung kalian jawab di sini. Ini sudah ada, tinggal kasih nama saja. Silakan kalian jawab, kasih nama kelas kalian, lalu kalian jawab di sini. Oke ya, kasih waktu. Oke, tolong dibaca dengan sesama, ya. Langsung kalian jawab. Ya, oke, baiklah. Untuk selanjutnya itu ada buku paket yang dibagikan tadi. Silakan nanti dikerjakan halaman 160. Itu ada PR. Silakan kerjakan PR di rumah, ya. Mulai dari pilihan ganda sampai esai, ya. Lihat buku paket, ya. Halaman 160. Pilihan gandanya ada 20, esainya ada 10. Ulangi jawaban, Ya. Bu. Ya. Langsung jawabannya saja ya. Tidak usah lagi ditulis soalnya. Baiklah, ya. Anak-anak sekalian, mungkin materi Ibu sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan ilmu yang telah Ibu sampaikan kepada kalian, ya, memberikan manfaat dan penuh dengan keberkahan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran ini, selesai pelajaran ini, silakan Rosa pimpin lagi doa kita. Baiklah teman-teman, mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya berdoa dalam hati, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik ya, jadi sampai sini dulu pelajaran dari Ibu, materi dari Ibu. Silakan anak-anak pulang ya dengan tertib. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah ya. Jangan kemana-mana lagi. Kalau Ibu sudah pulang, mau pulang nanti Bu. Pulang. Ya. Oke, silakan mulai yang dari sini dulu. Oke, Ibu akhiri dulu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.